Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Asmara Dahana. Joro Kawitan menghunus pedangnya ke sana kemari dengan gencar. Dia tidak peduli dengan apa yang baru dialaminya. Melihat serangan yang membabi buta itu, Ken Siwi Naraswari hanya menghela napas saja sambil menghindar dengan mudah. Ayo, serang aku seperti tadi perempuan Sundal. Jangan bisa maunya berkelit ke sana kemari saja. Apa kau tidak malu? Seandainya bisa merobohkanmu. Banyak mulut. Kali ini aku tidak mungkin kau robohkan. Sekarang aku sudah mempersiapkan semuanya. Rupanya aku memang tidak perlu memberimu peluang lagi. Bersiaplah untuk menerima kekalahan dan menanggung malu akibat kebodohanmu. Ini, mana sesumbarmu tadi? Cuma itukah kesombongan yang bisa kau pamerkan, ha? Kesombonganmu ternyata tidak lebih dari seonggok tai kerbau. Kau lihat pedangku ini. Sebentar lagi benda ini akan kubenamkan di perutmu ini. Jangan. Dasar manusia pengecut. Belum apa-apa wajahmu sudah pucat dan mengeliat seperti cacing tanah. Kalau mau menjadi manusia sombong, seharusnya kau tidak sepengecut ini, Tuan Prajurit. Tapi jangan kau pikir aku main-main. Aku benar-benar serius untuk membunuhmu. Bersiaplah menerima kematianmu, prajurit bodoh. Tunggu dulu, Nona Kensiwi. Aku minta kau membebaskannya. Dia sudah tidak berdaya. Tenanglah Tuan Gunawoso. Kau tidak perlu khawatir dengan prajuritmu yang satu ini. Sekalipun dia sekarang sudah tidak berdaya, tapi akal liciknya masih bekerja. Kalau ku bebaskan, bukan mustahil dia akan melakukan perbuatan curangnya. Tetapi... Sudahlah, serahkan saja semuanya padaku. Apapun yang akan kulakukan terhadap anak buahmu ini, kau tidak perlu turut campur. Simpan saja kecemasanmu jauh-jauh. Kenapa kalian diam saja? Kakang Gunawoso, kenapa kau sama sekali tidak mau membantuku? Bukankah tadi kau katakan bahwa ini adalah urusanmu, dan aku kau larang untuk ikut campur? Sekarang silakan kau tanggung sendiri akibatnya. Tapi ini sudah lain persoalannya, Kakang. Apakah sikapmu memang demikian? Sama sekali tidak mau membantu anak buahnya sendiri. Bagaimana jika kau sendiri mengalami hal itu, Kakang? Rasanya tidak mungkin kalau aku akan mengalami hal itu. Kau seorang anak buah yang lepas dari tanggung jawab. Kalau saja tadi kau menghargaiku sebagai pimpinanmu, artinya mau mendengarkan kata-kataku, mungkin sedikit banyak aku bisa menolongmu. Sekarang, terima saja akibat dari kecerobohanmu itu. Rupanya rasa persaudaraanmu telah lenyap dari hatimu, Kakang. Terserah apa yang kau katakan. Yang jelas aku merasa kecewa terhadapmu. Sudahlah, Joro Kawitan. Kau tidak perlu merengek-rengek meminta bantuan pada pimpinanmu. Harga dirimu di hadapan Gunawoso sudah tidak ada, karena kau berani membangkang perintahnya. Masalah ini sekarang sudah urusan kita. Tak ada orang lain yang berhak turut campur.
Perempuan apa kau ini? Kenapa kau sama sekali tidak mau mengampuniku? Mengucap kata-kata minta ampun itu hal yang mudah. Tapi mana tanggung jawabnya? Apalagi orang yang mengucapkan hal itu adalah kau. Kepercayaanmu sudah lenyap di mataku. Begitu aku maafkan kesalahanmu, kemudian aku lengah sedikit, maka kau pun mengambil kesempatan untuk berbuat licik padaku. Bukankah demikian, Joro Kawitan? Oh, tidak Nona Kansiwi. Kali ini aku bersungguh-sungguh untuk minta maaf. Aku tidak akan berbuat curang seperti tadi. Aku berjanji. Janji? Manusia memang terlalu mudah mempermainkan janji. Sementara janjinya tidak pernah ditepati. Janji itu hutang, Joro Kawitan. Aku mengerti. Tolong, kau singkirkan pedang itu dari perutku, Nona. Oh, rupanya kau takut mati juga, prajurit? Nona, aku masih ingin hidup, Nona. Aku masih membutuhkan masa depan yang baik. Masa depan yang baik dan cerah ditentukan dari sekarang, Joro Kawitan. Tapi kalau perjalananmu untuk mencapai apa yang kau cita-citakan, kau awali dengan kebusukan, maka jangan harap semua itu akan kau dapati. Iya, Nona. Aku mengerti. Jadi, tolong, ampunilah aku. Maafkan semua kesalahan-kesalahanku tadi. Aku tidak akan mengulanginya lagi, Nona. Itu adalah pelajaran untukmu, Joro Kawitan. Mulai sekarang jangan menganggap orang remeh. Hargailah orang lain. Nilailah dari berbagai segi. Jangan menilai orang bersalah, sementara kau tidak tahu bagaimana sebenarnya orang itu. Nona Kansiwi, sekali lagi aku minta maaf atas kecerobohan anak buahku itu. Oh, tidak apa-apa, Tuan Gunawoso. Kalau boleh sekali lagi aku bertanya. Jadi benar, Nona melihat ada seseorang berkuda lari ke sana? Iya, orang itu terus berpacu ke arah timur. Kalau boleh aku menegaskan, kenapa ketika Nona melihat orang berkuda itu lewat jalan ini, Nona tidak menepi? Artinya tidak di pinggir jalan, tapi malah justru ada di tengah jalan. Oh, nada bicaramu seperti masih menaruh curiga terhadapku, Tuan Gunawoso. Tapi baiklah, dan kukira itu pertanyaan yang masuk di akal. Aku tadi sebenarnya tidak berada di tengah jalan. Saat aku berniat mencari air, aku sudah berada di sana. Bahkan malah aku mengintip dari semak-semak itu ketika kulihat orang berkuda melintas. Kupikir setelah orang tadi tak ada lagi orang berkuda yang menyusulnya. Makanya aku muncul untuk melihatnya. Namun ternyata dugaanku salah. Tiba-tiba saja kalian muncul secara mendadak. Dan aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa untuk bersembunyi seperti tadi. Jadi jelas bukan, bahwa aku tidak ada hubungannya dengan orang yang kau maksudkan. Melihat tampang orang yang bernama Pangeran Yoso Hadiningrat saja belum, apalagi bersekutu dengannya. Iya, baiklah. Aku percaya. Tetapi perlu kau ketahui juga, kota raja pada saat sekarang tengah dilanda ketegangan. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengganggu ketentraman warga kota, terutama mengusik ketenangan Baginda. Dan aku sebagai pimpinan prajurit mengemban sebuah tugas untuk menjaga ketentraman. Dengan demikian, aku wajib mencurigai siapapun yang tidak jelas sosoknya. Jika aku mencurigaimu, itu adalah salah satu faktor dari yang kukatakan tadi, bahwa kau belum jelas. Tapi sekalipun demikian, aku percaya bahwa kau bukan salah satu dari perusuh yang mengganggu ketenangan kami. Terima kasih. Aku juga memahami kalau kalian tiba-tiba saja mempunyai rasa curiga. Tetapi kalian tidak perlu khawatir. Aku bukanlah salah satu orang yang kalian curigai. Aku percaya, Nona Kansiwi. Tetapi berhati-hatilah. Biar bagaimanapun, kau seorang perempuan. Aku malah jadi berbalik mencemaskanmu. Terima kasih, Gunawoso. Sebelum aku bertemu dengan kalian, perjalanan seperti ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Dan bukan hanya ini saja yang pernah kualami. Aku percaya, Nona. Tetapi sebaiknya berhati-hatilah.
Lalu apa sebenarnya tujuanmu menempuh perjalanan jauh, sehingga meninggalkan lereng Gunung Raung dan sampai di wilayah kota Raja Kediri? Aku mencari keponakanku. Dia pergi dari perguruan tanpa sepengetahuan kami. Sayang, aku tidak bisa menceritakan hal ini pada kalian, karena sifatnya sudah pribadi. Ya, baiklah Nona Kensiwi. Kukira sekarang persoalannya sudah jelas. Dan masalah tadi hanyalah salah paham. Sekarang Nona silakan melanjutkan tujuan Nona. Dan kami semua akan kembali mengejar Pangeran Yoso Hadiningrat. Mungkin kalian sudah tertinggal jauh, Tuan Gunawoso. Tidak apa. Karena yang mengejar bukan hanya dari kelompok kami saja. Yang lain pun mengejar dari berbagai arah. Nah, selamat berpisah, Nona. Hup! Ayo jalan! Ya, 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 ya! Pangeran Yoso Hadiningrat dikejar karena telah berkhianat pada kerajaan. Aku jadi ingin tahu. Sebaiknya aku tinggalkan saja tempat ini. Aku akan mengikuti mereka dari belakang. Hiya, hiya, hiya! Suasana siang itu nampak diselimuti ketegangan. Matahari terus bergeser ke tepi. Cahayanya pudar disapu awan senja. Dan tak lama kemudian malam turun bersama nyanyian serangga malam. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, dari sebuah jalanan berbatu, nampak seseorang tengah berkuda dengan tergesa-gesa. Orang itu terus berkuda bagai dikejar sesuatu yang menakutkan. Berusaha menghindar sejauh-jauhnya dari wilayah ini. Iya, malam ini juga aku harus sampai di Gantar. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mengejarku? Celaka kalau aku sampai tertangkap oleh prajurit-prajurit Tungu itu. Iya, iya, iya. Baru sekarang aku merasakan sesuatu yang menakutkan. Mudah-mudahan saja aku berhasil lolos dari kejaran mereka. Sekarsa, maafkanlah aku. Aku tidak bisa membawamu dari istana. Aku memang tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk menyelamatkanmu. Tapi kau tidak perlu khawatir. Kelak aku akan kembali untuk menyelamatkanmu. Ya! Mudah-mudahan saja prajurit-prajurit bodoh itu tidak bisa mengejarku. Iya, rasanya sudah cukup jauh dari mereka. Malam ini terlalu gelap. Cahaya bulan tertutup daun-daun pohon. Pohon-pohon di hutan ini besar-besar. Kalau begitu, aku harus mencari jalan lain. Bagaimana mungkin aku bisa mengikuti jalan kalau terbenam dalam tempat yang gelap? Apalagi jalan ke Gantar cukup jauh. Hiya! Hiya! Anak muda yang berpakaian bangsawan itu terus memacu kudanya menyusuri kegelapan malam. Dan ketika dia melihat jalan setapak yang jauh dari pohon-pohon hutan yang besar,
anak muda itu menghentakkan kudanya menyusuri jalan itu. Sementara malam masih mengambang dengan angkernya dan serangga malam belum lelah untuk bersenandung. Dari kegelapan itu, nampak sesosok bayangan melintas tak jauh dari hadapan orang berkuda itu. Bayangan apakah tadi? Benda itu melintas cukup cepat masuk ke semak-semak. Aku yakin itu sosok tubuh manusia. Apakah dia itu pembunuh bayaran? Oh, tidak. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Hiya, hiya! Aku harus terus berkuda agar pelarianku ini tidak terkejar. Mudah-mudahan saja bayangan tadi melintas bukan untuk mengejarku. Hiya, hiya, hiya! Hatiku semakin berdebar-debar saja. Apakah mereka sudah dekat denganku? Hiya, hiya! Siapa kau Kisanak? Kenapa tiba-tiba saja menghalangi langkah kudaku? Menyingkirlah! Dia ingin memanahku. Celaka. Hei, tunggu. Apa yang ingin kau lakukan terhadapku? Tunggu. Orang yang berada di hadapan anak muda itu segera menarik busurnya. Matanya tajam menatap orang yang berada di hadapannya. Dan sebentar kemudian, anak panah itu pun melesat dengan tajam. Hit! Tanganku. Siapa kau ini? Apa salahku terhadapmu? Tiba-tiba saja kau memanahku. Namaku Garuh Langit. Pelarianmu ternyata hanya sia-sia saja, Pangeran Yoso Hadiningrat. Oh, tanganku. Sekarang kau tidak akan bisa kemana-mana lagi. Apalagi untuk beranjak dari hadapanku. Biadab sekali perbuatanmu ini. Apakah kau prajurit Kediri, Kisanak? Bukan. Aku bukan prajurit Kediri. Aku hanya orang bayaran yang mendapat perintah dari seorang senopati. Bayaranku untuk membawamu ke istana hidup atau mati cukup tinggi, Pangeran. Berapa besar kau dibayar oleh senopati itu sehingga kau mau membawaku ke Kediri? Cukup besar, yaitu segenggam emas. Dan sebentar lagi kau akan segera kubawa ke sana. Tetapi aku akan membawamu dalam keadaan mampus. Karena dengan keadaan demikian akan memudahkan aku membawanya. Nah, bersiap-siaplah untuk menerima panah kedua. Dan ini panah kematian untukmu. Tunggu. Tunggu, Garuh Langit, tunggu. Kita bisa mengadakan penawaran. Apa maksudmu? Aku bisa membayarmu lebih tinggi dari bayaran senopati. Apakah kau tidak tertarik, Garuh Langit? Bukankah kau melakukan tugas ini hanya sekedar mengharapkan bayaran? Pandai sekali kau mencari kesempatan untuk lolos dari maut. Berapa kau mau membayarku? Berapapun yang kau minta, aku akan memberinya. Asal kau mau melepaskan aku. Kau tidak perlu khawatir aku memperalatmu. Aku akan menepati janji. Sayang sekali, Pangeran. Sekalipun aku hanya pembunuh bayaran, tetapi pantang bagiku untuk berkhianat. Tapi bukankah kau hanya mengharapkan bayaran, Garuh Langit? Apa artinya sebuah pengkhianatan kalau bukan didasari dari pengabdian? Toh kamu hanya mencari kesenangan. Cukup. Kau tidak bisa memaksaku untuk melakukan yang aku tidak mau, tahu? Sekalipun hanya bayaran yang aku cari, tetapi aku orang yang mempunyai pendirian. Sungguh sayang sekali, Pangeran. Aku terpaksa harus membunuhmu. Nah, bersiap-siaplah untuk segera kukirim ke neraka.
Karul Langit segera mengangkat gendewanya, kemudian menyelipkan anak panah yang baru diambilnya. Dengan hati pasrah, anak muda yang bernama Pangeran Yoso Hadiningrat itu memejamkan matanya. Pejamkanlah matamu, Pangeran. Karena dengan cara itu, kau tidak akan merasakan bagaimana kematian yang akan menimpamu. Nah, sambutlah arwah leluhurmu. Lantunkan pujian untuk para dewa di hatimu, agar rohmu segera dibawa ke Swargaloka. Hop! Anak panah melesat tajam ke arah dada Pangeran Yoso Hadiningrat, tetapi belum sempat benda runcing itu menghunjam dada anak muda itu, dari arah lain melesatlah seseorang menepisnya. Jahanam, siapa kau, Keparat? Kenapa kau turut campur dengan urusanku? Namaku Kameswara. Aku paling tidak suka jika melihat orang yang tidak berdaya masih diperlakukan dengan kejam. Itu bukan urusanmu. Sekalipun itu bukan urusanku, tetapi aku berhak turun tangan. Aku berada di hadapanmu untuk membela yang lemah. Dan aku yakin kau bukan termasuk orang baik-baik. Setan alas. Menyingkir dari hadapanku. Atau kau akan kucincang dengan anak panahku ini. Aku tidak akan menyingkir selama kau masih berada di hadapanku dan menghentikan perbuatan kejimu. Oh, rupanya kau harus diusir dengan ini, ha? Hiya! Masih penasaran ingin melawanku? Kunyuk siangan. Hah? Pantas kau berani sesumbar di depanku. Rupanya kau mempunyai andalan juga, anak muda. Ya, aku belum kalah. Jangan menyesal akibat dari campur tanganmu ini, Keparat. Aku Garul Langit, paling pantang jika dipermalukan seperti ini. Kau lihatlah pedangku ini. Benda ini cukup tajam dan siap merobek perutmu. Kameswara. Siapa sebenarnya orang yang bernama Kameswara itu? Untung nasib baik masih menyertai. Mudah-mudahan saja orang yang membantuku itu bisa mengalahkan Garul Langit. Kalau kulihat, dia mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Di sana, kukira permainan ini tidak perlu dilanjutkan. Aku tidak ingin membuang-buang waktu lagi dan tenaga hanya untuk melawanmu. Hei! Aduh, pedangku. Aduh, dadaku. Aku harus meraih pedang itu. Cukup. Kita tidak perlu melanjutkan perkelahian ini. Biarkan pedang itu tergeletak di situ. Heh, ayo bangun. Jangan kau patahkan tanganku. Aku tidak akan mematahkan tanganmu. Aduh. Jika kau tidak macam-macam lagi. Diam. Dan jawab jika aku memberikan satu pertanyaan. Iya, ada. Aku akan menjawabnya. Bagus. Ya, aduh. Sekarang jawab. Kenapa kau ingin membunuh Pangeran Yoso Hadiningrat? Aku hanya orang upahan, Tuan Kameswara. Aku tidak tahu apa tujuan orang itu menyuruhku membunuh Pangeran Yoso Hadiningrat. Baik. Aku percaya kau tidak tahu. Sekarang katakan siapa nama senopati yang menyuruhmu itu? Aku tidak berani mengatakannya, Tuan. Karena kami sudah terikat dengan janji. Janji? Iya. Bagaimana kalau janjimu terhadap orang itu kuhapus dengan cara seperti ini?
ampun. Ampun Tuhan. Lepaskan tanganku Tuhan. Ampun. Ya, baik. Aku akan memberitahu nama Senopati itu. Tetapi setelah itu, aku minta kau melepaskan tanganku. Jawablah dulu pertanyaanku, baru aku akan melepaskan tanganmu. Nama Senopati itu Rangga Paksi, Tuan. Rangga Paksi. Rupanya kota Raja Kediri mulai kisruh oleh pengacau-pengacau yang sebenarnya dari dalam juga. Pangeran, orang ini kuserahkan padamu. Silahkan apa yang ingin kau lakukan terhadap orang ini. Lepaskan saja orang itu, Kamaswara. Dilepaskan? Iya. Bukankah dia telah melukai tanganmu, Pangeran? Kukira hukuman itu tidak setimpal, Pangeran. Tidak apa, Kamaswara. Lepaskan saja orang itu. Asal dia mau berjanji tidak akan menggangguku lagi. Apalagi berniat untuk membunuhku. Sungguh besar hatimu, Pangeran. Garulangit, kau dengar bukan apa yang dikatakannya? Iya. Seharusnya kau malu melukai, apalagi berniat membunuh Pangeran Yoso Hadiningrat. Ternyata dia mempunyai hati yang mulia, tidak busuk sepertimu. Iya. Aku malu. Ternyata aku telah bertindak sembrono. Aku berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Ingat, kata-kata yang keluar dari mulutmu jangan hanya sekedar buah bibir saja. Iya. Jika kau mengingkari janjimu dan berhadapan denganku, maka aku tidak akan mengampunimu lagi. Iya. Sekarang pergilah dari hadapanku. Terima kasih Kisana. Sudah, tinggalkan tempat ini sebelum aku merubah keputusanku. Iya, baik. Iya. Kalau boleh aku tahu, siapa kau ini sebenarnya? Aku sebenarnya belum tahu kedudukanmu di Istana Kediri. Namaku sebenarnya Teja Murti. Aku adik tiri Sri Baginda Kertajaya. Kau adik tiri Sri Baginda Kertajaya? Benar. Lalu apakah Sri Baginda tidak tahu bahwa kau menjadi buruan dari orang-orang bayarannya Senopati Rangga Paksi? Justru dialah sebenarnya yang memerintahkan Senopati untuk menangkapku, Kamaswara. Maksudmu Sri Baginda Kertajaya? Iya. Dialah yang menyuruh Senopati untuk membunuhku. Peristiwa apakah yang sebenarnya tengah berlangsung di Kediri, Pangeran? Sehingga Baginda sampai tega mengejar saudaranya sendiri. Peristiwa yang memalukan, Kamaswara. Memalukan? Barangkali Pangeran berkenan menceritakan padaku. Aku jadi tertarik dengan peristiwa ini. Baiklah. Karena kau telah menolongku, aku akan menceritakannya padamu. Nama gadis itu Sekarsari. Dulu ketika ia akan dipersiapkan menjadi kelangenan Sri Baginda, masih berusia sekitar 10 tahun. Dan selama ini, dia ditempatkan di istana di bawah bimbingan ibuku. Dan pada saat itu aku seringkali bertemu dengannya. Sampai akhirnya benih cinta tumbuh di antara kami, Kamaswara. Kemudian aku pun menjalin hubungan dengan Sekarsari. Hubunganku dengan dia berlangsung cukup lama, sampai pada suatu ketika akhirnya hubunganku diketahui Sri Baginda. Beliau akhirnya murka terhadapku. Peristiwa itulah yang menyebabkan aku jadi kejaran para prajurit Kediri. Sebuah peristiwa yang tragis. Lalu bagaimana dengan gadis itu, Pangeran? Itulah yang membuatku gelisah, Kamaswara. Aku khawatir kemurkaan Sri Baginda dilampiaskan padanya. Aku belum bisa berpikir apa yang harus kulakukan sekarang. Darah ini keluar cukup deras, Kamaswara. Aku sampai lupa pada lukamu. Mari ku bantu untuk mengobati lukamu itu. Anak panah ini sebaiknya dicabut saja. Tapi tunggu sebentar. Aku akan mencari dedaunan untuk memborehnya. Pangeran jangan kemana-mana dulu. Tunggu saja di sini. Iya. Tapi aku minta jangan terlalu lama, Kamaswara. Aku benar-benar membutuhkan pertolonganmu. Aku akan segera kembali, Pangeran. Sungguh baik sekali orang itu. Mudah-mudahan saja dia bisa menolongku sampai aku siap berangkat ke Ganter lagi.
Uh.